Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam rahmat-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kami akan membacakan suatu ayat yang mana berhubungan dengan Abdul Halim, Maha Awal dan Maha Akhir. Jadi biasanya Allah huwal awalu wal akhiru, Allah yang Maha Awal dan yang Maha Akhir. Di sini, di judul ini, saya beri judul Abdul Halim, Maha Awal dan Maha Akhir. Di dalam Al-Qur'annya, surat Al-Hadid, Bismillahirrahmanirrahim. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Yang artinya dialah yang awal, yang akhir, yang zahir, dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Shadaqallahul azim. Jadi untuk menyimak paparan uripe Allah ini, jangan dengan hawa nafsu. Untuk menyimak paparan uripe Allah kali ini, jangan dengan manusiamu. Maka mendengarkan atau menyimak paparan uripe Allah ini adalah dengan Tuhanmu. Letakkanlah dirimu dahulu. Sing-singkan dulu hawa nafsumu di hatimu dahulu, agar memahami makna yang sebenar-benarnya Al-Quran. Makna secara batinianya Al-Quran. Makna di sisi Tuhan, yakni makna yang tersirat atau makna yang mutasyabihat yang selama ini belum diketahui oleh manusia. Karena manusianya masih memakai diri manusianya di dalam membaca Al-Quran. Karena manusianya masih mengedepankan hawa nafsunya untuk menyimak Al-Quran. Karena yang tahu Al-Quran, yang sebenar-benarnya Al-Quran, hanyalah yang menciptakan Al-Quran. Maka kali ini mohon letakkan kemanusiaan kita semua agar memahami apa yang dimaksud Abdul Halim, awal, Maha Awal dan Maha Akhir. Jadi sesungguhnya seluruh umat manusia, bukan saya saja. Anda bernama siapa, agama apa, aliran apa, golongan apa, sama saja.
Anda semua, nama-nama Anda semua, huwal awwalu wal akhiru. Jadi bila kita masih mengedepankan hawa nafsu kita, mengedepankan kemanusiaan kita, selamanya kita tak akan pernah paham Abdul Halim Maha Awal dan Abdul Halim Maha Akhir. Dan Anda tak akan pernah memahami Anda atau nama Anda pun juga Maha Awal, Anda pun juga Maha Akhir, sama. Apa maknanya? Wal awwalu wal akhiru. Hidup yang kita ketahui selama ini sebagai hidup kita, itulah cikal bakal pondasinya wal awwalu wal akhiru. Jadi huwal awal wal akhiru, hidup inilah yang dimaksud wal awalu wal akhiru. Hidup yang menghidupi kita inilah wal awalu wal akhiru. Hidup yang mendamai saya Abdul Halim inilah wal awalu wal akhiru. Hidup yang menamai nama-nama diri Anda masing-masing yang mendengarkan paparan uripe Allah inilah juga wal awalu wal akhiru. Jika tanpa hidup, nama Abdul Halim takkan pernah ada. Jika tanpa hidup, nama-nama Anda pun juga takkan pernah ada. Bila nama kita takkan pernah ada, mana ada wal awalu wal akhiru. Jadi dengan hidup inilah adanya wal awalu wal akhiru. Nama-nama masing-masing diri kita itu wal awalu wal akhiru. Maknanya sudah di dalam agenda-agenda panggung sandiwaranya Allah Sang Maha Hidup itu sendiri. Bila tak ada hidup, maka huwal awalu wal akhiru, dia takkan pernah ada. Dengan adanya hidup ini yang menamai diriku Abdul Halim, yang menamai diri Anda siapapun nama-nama Anda, maka terciptalah wal awalu wal akhiru. Maka yang menciptakan Abdul Halim, maka yang menciptakan nama-nama Anda sekalian, wahai sahabatku, pun juga wal awalu wal akhiru. Jadi yang berhak memiliki, yang berhak berkuasa atas wal awalu wal akhiru, ya bukan manusianya, akan tetapi hidup yang menghidupi manusianya. Jadi Allah Maha Tahu. Apa yang dimaksud Allah Maha Tahu? Sejak zamannya Nabi Adam dahulu, maka tahu yang diketahui oleh Nabi Adam dan Siti Hawa dulu juga ketahuan atau maha tahunya Allah yang ada pada Adam. Yang ada pada Nabi Idris, tahunya Nabi Idris zaman dahulu, ya juga dari tahunya Allah, tahunya hidup yang menghidupi Nabi Idris. Tahunya Nabi Nuh pun juga sama. Zamannya Nabi Nuh itu juga ketika Nabi Nuh merasa tahu pun juga tahunya hidup itu sendiri. Maka dari itu sampai zamannya Nabi Muhammad pun ketika Nabi Muhammadnya merasa tahu apapun, yaitu pun juga tahunya hidup, tahunya Allah. Inilah yang dimaksud wal awalu wal akhiru. Jadi Allah Maha Awal dan Maha Akhir. Jadi Maha Awal dan Maha Akhir, disitulah digelar nama-nama masing-masing diri manusianya. Di dalam itulah digelar sejarah-sejarah kehidupan manusia dari awal sampai akhir zaman. Karena wal awalu wal akhiru ada di dalam hidup itu sendiri.
bila tanpa hidup, tanpa uripe Allah, maka tak akan pernah ada sejarah ataupun tak akan pernah ada cerita. Inilah yang dimaksud Abdul Halim huwal awwalu, Abdul Halim maha awal dan Abdul Halim maha akhir. Maknanya siapa yang merahasiai Abdul Halim, siapa yang merahasiai nama-nama Anda, al-insanu sirri wa ana sirruhu. Sesungguhnya manusia itu adalah rahasia Tuhan yang telah menciptakannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita merasa tahunya itu ya tahunya huwal awalu wal akhiru, maka dari itu bila kita menyimak paparan demi paparan uripe Allah, maka letakkanlah, tanggalkanlah, telanjangi dulu hawa nafsumu, telanjangi dahulu kedirian manusiamu, tanggalkan dulu kewujudan diri manusiamu di hatimu agar Anda memahami apapun yang dipaparkan atau yang dikaji di dalam paparan uripe Allah ini. Memang bila kita masih memegang teguh hawa nafsu kita sendiri, masih memegang teguh kemanusiaan diri kita sendiri, memegang teguh kewujudan diri manusia kita sendiri yang mentuhani hidup dan badan ini, maka selamanya bila menyaksikan paparan uripe Allah, melihat atau menyimak judulnya saja serba tabu. Karena tak seorang pun yang berani memakai judul-judul yang demikian karena tabu untuk dikaji, tabu untuk dibaca, tabu untuk dimengerti. Karena selama ini hawa nafsu lebih wujud menjadi Tuhan daripada Allah. Kenapa dikatakan tabu? Karena Allah yang disembah-sembah, karena Tuhan yang disembah-sembah selama ini goib adanya, ndak ada. Yang ada hanyalah diri manusianya, maka manusianya tak mampu untuk menjangkau ketuhanan karena diri manusianya masih merasa ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal awalu wal akhiru itu maknanya apa? Ya di dalam seluruh kehidupan ini sejak jutaan atau miliaran tahun yang lalu, itulah wal awalu wal akhiru. Jadi nama-nama yang diperankan, nama-nama yang disebut di dalam wal awalu wal akhiru, ya Allah sendiri yang memerankan. Bukan Abdul Halimnya, bukan nama-nama Anda yang berperan di dunia ini. Bila Anda masih memegang teguh kemanusiaan Anda tak akan pernah bisa memahami paparan demi paparan di kajian uripe Allah ini. Anda tak akan pernah memahami hakikat mutasabihat yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Logikanya saya ibaratkan begini, untuk memudahkan pemahaman wal awalu wal akhiru. Abdul Halim maha awal dan Abdul Halim maha akhir. Untuk mendekati pemahaman ini, maka saya logikakan, saya ilustrasikan air laut. Miliaran tahun yang lalu kan sudah ada air laut itu. Sampai sekarang air laut yang dulu, yang awal, dan air laut yang akhir, yang sekarang ini kan sama airnya. Tak berubah, airnya ya begitu. Mulai sejak jutaan atau miliaran tahun yang lalu airnya ya begitu, tetap begitu sampai sekarang. Dahulu awal ada ikan-ikan purba yang besar-besar, yang
bentuknya seperti monster-monster. Hingga miliaran tahun sampai sekarang pun juga berbeda jenis-jenis ikannya, berbeda nama-nama ikannya. Nama apapun ikannya, ia juga wal awwalu wal akhiru. Sejak air laut itu ada sampai kini, semua jenis-jenis ikan pernah di dalam air itu. Satu ahad tunggal di dalam air. Ikan yang miliaran tahun yang lalu sudah mati di dalam hidupnya air. Berganti cerita, berganti sejarah, sampai ikan-ikan yang saat ini. Itu pun juga wal awalu wal akhiru. Bila tak ada wal awalu wal akhiru, maka tak akan ada cerita atau sejarah ikan-ikan itu. Jadi semua kembali, hidup dan matinya ikan itu ya di dalam air. Tidak keluar dari air. Waktu hidupnya ikan itu di air, dan waktu matinya ikan itu pun juga di air. Awalnya ikan, suatu nama ikan, contoh paus. Paus itu dulu tidak ada, kemudian ada, kembali mati kepada ketiadaan. Itulah yang dimaksud wal awwalu wal akhiru. Apanya? Bukan ikan-ikannya, bukan jenis-jenisnya ikan, bukan nama-namanya ikan yang wal awwalu wal akhiru. Yang dimaksud wal awwalu wal akhiru itu air yang menghidupi dan air yang mematikan ikan-ikan yang ada di laut. Itulah wal awwalu wal akhiru. Jadi contoh ikan paus maha awal dan maha akhir. Maknanya maha awal dan maha akhir itu bukan ikan pausnya, bukan Abdul Halimnya. Maknanya hidup yang menghidupi ikan paus itulah yang disebut air yang awal dan air yang akhir. Jadi hidup yang menghidupi kita semua inilah yang awal dan yang akhir. Maka bisa disebut ikan paus itu juga maha awal, juga maha akhir. Apa yang dimaksud? Bukan ikannya, sekali lagi, bukan ikannya. Makna hidup yang menghidupi ikan dan matinya ikan pun juga di dalam hidupnya air. Jadi hidup dan matinya seluruh ikan-ikan yang ikan sejak zaman dulu sampai zaman sekarang pun juga satu tunggal ahad esa di dalam air itu sendiri. Maka dari itu, bila kita memahami dengan rasa kemanusiaan kita, memahami dengan wujud kemanusiaan kita di dalam paparan uripe Allah ini, maka bingung takkan pernah kita paham sebelum kita kembali kepada uripe Allah. Bila kita sudah kembalikan bahwa hidup ini adalah hidupnya Allah, maka ketika kewujudan kita serahkan dengan rela dan ridho. Hidup dan badan ini kita serahkan rela dan ridho kepada yang memilikinya, kepada air. Maka kita mudah memahami paparan demi paparan di kajian uripe Allah ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ilmu yang mulia ini. Kenapa ilmu yang mulia? Karena yang ada hanya yang maha mulia, yakni uripe Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.